Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Masih tetap ada di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan sampai keluar rumah lupa sama maskernya. Tetap cuci tangan setiap kali selesai berkegiatan dan stay at home walaupun mungkin sudah mulai agak bosan ya. Pertemuan pertama kali ini buat anak-anak yang belum kenal sama ibu kenalkan diri dulu ya. Nama ibu Hartini, cukup pendek, tidak ada panjangnya lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak nanti panggil ibu, jangan panggil nama mata pelajarannya ya. Nama mata pelajarannya pemrograman dasar. Panggilnya jangan ibu pemrograman dasar, tapi panggilnya ibu Hartini ya. Oke, untuk perkenalan nama tadi sudah disebutkan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilampirkan atau ditanyakan di nomor HP Ibu, termasuk itu nomor WhatsApp di 0878 8000 1172. Pertanyaan apapun sekitar pelajaran pemrograman dasar akan diusahakan dijawab sama Ibu. Untuk pertemuan pertama nanti kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Purwakarta, khususnya jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kebetulan Ibu mengajar di pelajaran produktif Teknik Komputer Jaringan. Kita bertemu di pelajaran pemrograman dasar. Apa itu pemrograman dasar? Selanjutnya kita lihat penjelasannya. Oke, kita masuk materi pemrograman dasar. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3 di SMKN 1 Purwakarta. Adapun peta kompetensinya untuk kompetensi dasar dan materi pokok di pelajaran pemrograman dasar itu ada beberapa kompetensi dasar, mulai dari KD 3.1 sampai KD 3.15 yang nanti akan kalian pelajari selama 1 tahun pembelajaran di TKJ SMKN 1. Kalian bisa lihat sendiri ada beberapa materi pokok yang akan dipelajari selama 1 tahun, mulai dari algoritma pemrograman sampai ke pengembangan aplikasi. Nah, kebetulan aplikasi yang nanti akan digunakan menggunakan aplikasi C++ ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak yang sudah punya komputer di rumah atau laptop di rumah yang bisa mendukung untuk pembelajaran ini, bisa install aplikasinya C++ ya. Yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana konsep algoritma, struktur algoritma, sampai memahami pengenalan operator. Tapi untuk pertemuan kali ini hanya sebatas konsep algoritma dan struktur algoritmanya saja. Kenapa sih harus belajar bahasa pemrograman? Belajar bahasa pemrograman berarti belajar menggunakan suatu bahasa, aturan sintaks atau penulisan, kemudian setiap instruksi dan tata cara pengoperasian kompilatornya atau interpreter bahasanya pada mesin tertentu. Algoritma itu apa ya? Algoritma itu adalah urutan langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Jadi nanti setiap kali siswa-siswi dihadapkan pada suatu masalah yang harus diselesaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sebelumnya dibuat dulu susunan sistematisnya atau susunan algoritmanya. Contoh untuk menyusun algoritma. Ada kasus, misalnya yang sederhana saja, menghitung luas persegi panjang. Yang pertama, kita tentukan dulu panjangnya, kemudian yang kedua, kita tentukan lebarnya. Langkah ketiga, tentukan luasnya, di mana panjang dikali lebar. Yang keempat, ditulis luasnya. Kemudian, pembuatan algoritma memiliki banyak keuntungan. Di antaranya, tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Jadi, mau nanti kalian suatu saat belajar bahasa pemrograman apapun,
apakah algoritmanya sama. Kemudian notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Kemudian yang terakhir, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang kedua, tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Jadi bahasanya bisa pakai bahasa kalian sendiri. Yang penting jelas ya. Kemudian setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritmik sendiri. Yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman. Jadi beda bahasa pemrograman dengan nanti kayak kalian tuliskan di algoritma. Yang kelima, algoritma itu dibuat untuk membantu kita dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Yang keenam, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Artinya kita menentukan langkah-langkahnya saja. Ada lagi contoh yang lain. Di sini ada algoritma menghitung luas segitiga. Langkah pertama dimulai dari start atau mulai. Kemudian yang kedua dibaca data alas dan tingginya. Yang ketiga, luas adalah alas dikali tinggi dikali 0,5 atau setengah. Yang keempat, tampilkan luas. Dan yang kelima, stop. Jadi, ini contoh algoritma yang sangat sederhana. Hanya ada 5 langkah. Kemudian, sekilas algoritmanya terlihat benar. Tetapi, ada kesalahan. Jika diperbaiki, maka hasil perbaikan algoritmanya adalah yang pertama start, yang kedua baca alas dan tinggi. Yang ketiga, diperiksa dulu data alas dan tingginya. Jika nilai alas dan tinggi lebih besar dari 0, maka harusnya bisa dihitung atau dilanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, maka terhenti di situ. Tetapi jika sebaliknya, langsung dihitung. Luasnya adalah alas dikali tinggi dikali 0,5. Baru selanjutnya ditampilkan luas dan stop. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma itu harus benar. Kemudian yang kedua harus berhenti karena tidak ada algoritma yang terus berulang. Setelah berhenti, algoritma harus memberikan hasil yang benar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita mencoba untuk latihan membuat sebuah algoritma menghitung luas bangun datar. Tadi sudah dicontohkan untuk menghitung luas sebuah segitiga. Sekarang kita coba hitung. Kalian boleh pilih mau bikin algoritma persegi panjang, trapesium, jajaran genjang, atau lingkaran. Silahkan pilih salah satu saja. Untuk yang memiliki komputer atau laptop boleh diketik, kemudian filenya dikirimkan di Google Classroom yang ada topik tugasnya, atau kalau yang tidak punya itu bisa ditulis tangan saja di buku tugas, kemudian fotokan hasilnya dan kirim di topik tugas di Google Classroom yang nanti akan saya bagikan. Terima kasih, sampai sini dulu pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut lagi pertemuan minggu depan, lanjut ke materi flowchart. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Minggu depan kita lanjut lagi materi yang baru. Kalau misalkan kalian mau cari tahu dulu boleh. Minggu depan kita masuk ke materi flowchart. Sampai sini dulu materi dari Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.